Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desintia Fatmawati, NIM A2101801145 dari kelas G, Media Pembelajaran TIK. Dalam video kali ini, kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran ekonomi. Kali ini, kita akan belajar tentang pajak. Tentu, kata pajak sudah tidak asing lagi bagi kalian. Mungkin kalian sering menemukan tulisan orang bijak taat pajak. Sebelum mempelajari materi lebih jauh, tentu ada kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu pertama, memahami perpajakan dalam pembangunan ekonomi, dan yang kedua, menganalisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menguraikan pengertian pajak, fungsi pajak, manfaat, dan tarif pajak. Kalian juga akan membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya, menguraikan sistem pemungutan pajak, menyebutkan objek pajak di Indonesia, dan membagi pajak berdasarkan jenisnya. Lalu, diharapkan muncul rasa ingin tahu dan tanggung jawab bahwa pajak sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Konsep dasar pajak. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib. Pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak, masyarakat ikut membiayai pembangunan. Lalu ada fungsi pajak. Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Adapun beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, serta membangun infrastruktur serta gaji ASN. Yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrastruktur. Yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi mengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor, sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Lalu, manfaat pajak. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat pajak. 1. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat memberikan keuntungan. Kedua, memberikan pengeluaran produktif. Ketiga, membiayai pengeluaran umum. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif. Tarif pajak. Berdasarkan sifatnya, tarif pajak dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Tarif pajak proporsional atau sebanding.
Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Kedua, tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak, alias besar atau jumlah yang dibayarkan itu selalu sama. Ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat, ada tarif pajak progresif. Setiap yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak masuk klasifikasi pajak, merupakan sumber penerimaan negara dan daerah, diantaranya yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Secara ringkasnya, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya tersebut yaitu 1. Imbalan pajak tidak dapat langsung dinikmati, sementara pungutan lainnya dapat langsung dirasakan. Yang kedua, pajak berlaku untuk semua penduduk, sementara pungutan lain hanya untuk kalangan tertentu saja. Yang ketiga, pajak mengandung unsur paksaan, sementara pungutan lain tanpa paksaan. Yang keempat, pajak dilakukan berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya berdasarkan jasa pelayanan dari pemerintah. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem atau cara dalam pemungutan pajak, yang dimana harus dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak secara umum mengenal 3 sistem. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dalam menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dalam kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak, selain penegak hukum. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya yaitu pemungutan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Jenis-jenis pajak. Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan 1. Sifatnya. Pajak ini digolongkan menjadi 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi bangunan atau PBB, serta pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dalam dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan biaya impor. Jenis pajak yang kedua ada berdasarkan sasarannya atau objeknya. Digolongkan menjadi 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya,
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan barang mewah. Jenis pajak yang ketiga berdasarkan siapa yang memungut. Pajak ini digolongkan menjadi pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, serta Dirjen Bea Cukai. Contohnya yaitu pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi bangunan. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak reklame. Objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia diatur sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak masing-masing negara diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar. Selain pajak, terdapat pungutan lain yang resmi dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemungutan pajak memang bukan sesuatu yang mudah. Diperlukan keaktifan seorang petugas perpajakan serta kesadaran diri dari seseorang yang sudah sewajibnya membayar pajak. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di Indonesia masih relatif rendah, hanya sekitar 12–13% saja, yang merupakan tingkat kepatuhan pajak yang terendah di Asia Tenggara. Padahal, tujuan membayar pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negara itu sendiri. Peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi begitu besar karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi suatu negara, termasuk negara Indonesia. Bahkan sekitar 75% pemasukan negara bersumber dari pajak. Sangatlah wajar jika pemasukan suatu negara didominasi oleh pajak, karena tak semua yang ada di bumi ini dapat diandalkan, seperti minyak bumi, sumber daya alam, atau yang lainnya. Oleh sebuah negara, pajak dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Biar kamu makin sadar untuk bayar pajak, mari kita simak peran pajak dalam pembangunan ekonomi sebagai berikut ini. Pajak dalam pembangunan ekonomi memiliki peran-peran sebagai berikut. 1. Pajak berperan sebagai anggaran atau penerimaan atau budgeter. 2. Pajak berperan untuk mengatur atau regulator. Ketiga, pajak berperan sebagai stabilitas. Yang keempat, pajak berperan sebagai retribusi pendapatan.
Jadi, kalau dilihat berdasarkan falsafah undang-undang perpajakan, ternyata membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban saja loh. Membayar pajak juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut andil berkontribusi dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Apalagi sekarang kita sudah sangat dimudahkan dengan pembayaran pajak secara online melalui website atau aplikasinya. Jadi bukan alasan lagi buat kita nggak bayar pajak. Dan kalian juga harus memupuk rasa tanggung jawab membangun negara kita tercinta dengan cara membayar pajak tepat waktu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.